Nah, kalau seorang STY ini tersinggung, bisa saja dia di blacklist, dia tidak dipanggil di tim nasional. Menurut saya pikir Sadil tidak perlu aja. Cuma mungkin apa yang dia ucapkan ya, dia merasa jengkel, ya dia mungkin terpancing di sini. Seharusnya tidak perlu terpancing dengan apa yang dikatakan oleh para netizen, mempertanyakan dia, perbedaan dia bermain di klub dan juga di tim nasional. Ya, dia ingin mendapatkan jam bermain yang banyak kalau di klub kan. Terima apa keputusan pelatih dan insya Allah kedepannya aku gak mengulangi kesalahan yang itu dan memperbaiki yang minta maaf sama Coach Sintayong, sorry. Apa alasan saya salah memang gitu. Waktu itu soalnya kan sudah mau Natalan ya, tanggal 26 aja Coach ya. Itu mereka telepon nggak bisa. Kita kan di tengah laut, bagaimana mau telepon di. Pemain-pemain yang sakiti hati Sintayong. Pelatih Sintayong sedang menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan sikap tidak suka dan sakit hatinya kepada para pemain timnas Indonesia. Entah apa penyebabnya, problematika antara pemain dan pelatih timnas ini sempat menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat Indonesia. Lalu, siapa saja pemain yang disebut-sebut telah membuat pelatih berkewarganegaraan Korea Selatan itu menjadi sakit hati? Berikut adalah 5 di antaranya. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani diketahui menulis sebuah komentar melalui laman media sosial pribadinya pada beberapa waktu lalu. Adapun komentar itu ia tuliskan lantaran ingin menanggapi netizen yang dianggap telah mengejeknya dirinya. Saya kasih tahu kalian semua ya, siapapun mau main di negara di timnas Indonesia mau kayak bagaimana saya tidak peduli. Adapun salah satu isi komentar Sadil Ramdhani yaitu menyebutkan bahwa kondisi bermain di klub dan bermain di skuad Garuda sangat berbeda. Ia merasa tidak terima ketika netizen menganggapnya bermain tidak sebagus saat membela timnas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bermain di timnas tidak memiliki kebebasan. Waktu bermain juga sangat singkat, yaitu hanya sekitar 7-15 menit saja. Tidak diberikannya kebebasan dan waktu yang banyak menurutnya menjadi alasan kenapa ia terlihat melempem saat bermain bersama timnas. Dia ingin seperti ini mungkinnya, banyak jam bermain yang didapatkan dan itu dia tidak dapatkan di tim nasional. Tenang aja ya buat Sadil, kalau dia tidak bisa mendapatkan jam bermain ya dia membedakan ya, apalagi cuma bermain 20 menit, 5 menit, 7 menit, ya itu tentunya berbeda. Apalagi dibilang gojek sana gojek sini, tidak ada. Artinya semua itu ya sebenarnya Sadil harus paham. Namun sayangnya komentar-komentar Sadil Ramdhani ini justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena dianggap telah membuat pelatih Sintayong menjadi sakit hati. Ini yang harus disadari oleh Sadil. Tidak perlu berkomentar jauh, apalagi sudah menyinggung-nyinggung soal jam bermain dia di tim nasional. Nah, kalau seorang STY ini tersinggung, bisa saja dia di blacklist, dia tidak dipanggil di tim nasional. Karena banyak pemain yang ada saat ini yang ngantri untuk bermain di tim nasional bersama dengan STY. Nur Hidayat. Berbeda dengan Sadil Ramdhani, Nur Hidayat membuat sakit hati Sintayong lantaran sikap indisipliner yang dilakukannya. Bahkan akibat tindakannya tersebut, Sintayong sampai memulangkan Nur Hidayat ke tanah air saat berlaga dengan Dubai pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. terima apa keputusan pelatih dan insya Allah kedepannya aku gak mengulangi kesalahan yang itu dan memperbaiki yang disebut indisipliner di Dubai. Apakah kamu masih mau membela timnas selama masih dilatih Sintayong? Ya, aku selalu siap karena ini negara Indonesia. Adapun tindakan tidak disiplin Nur Hidayat yang membuat Sintayong sakit hati adalah selalu terlambat datang latihan dan mengabaikan saran makanan yang dianjurkan oleh sang pelatih. 보시다시피 사실 우리 공격진에 있어서 정말 골 블라인 경기 빼면 사실 골 감독이 너무 약하다. 우리가 유스 시스템을 통해서 스트라이크들을 많이 만들어내야 되는데 사실 제가 여기 와서 가장 힘든 부분이
스트라이커를 찾는 부분인데 그런 부분에 있어서 많이 도움을 줬으면 좋겠습니다. 혹시나 주위에 다른 스트라이커 좋은 선수가 있으면 많이 좀 추천했으면 좋겠습니다. Osvaldo juga merupakan salah satu pemain sepak bola tanah air yang sempat membuat pelatih Sinteyong sakit hati. Hal itu terjadi lantaran ia tidak memenuhi panggilan sang pelatih untuk bermain bersama timnas tanpa memberikan alasan yang jelas. Walaupun pada akhirnya Sinteyong mengetahui bahwa mangkirnya Osvaldo disebabkan karena pemain Persija tersebut sakit. Namun sayangnya Sinteyong tetap sakit hati karena Osvaldo tidak memberitahukannya secara langsung. Akibatnya Sinteyong tidak memanggil Osvaldo untuk permainan selanjutnya bersama timnas. Ini blacklist dari timnas karena nggak hadir saat TC untuk playoff Piala Asia 2023. Nggak datang. Waktu itu kalau nggak salah juga timnasnya juga nggak jadi berangkat TC kalau nggak salah ya. Desember kalau nggak salah. Tapi minta maaf sama Coach Sinteyong, sorry. Apa alasan waktu itu? Salah memang gitu. Waktu itu soalnya kan sudah mau Natalan ya. Tanggal 26 aja aku Itu mereka telepon nggak bisa. Kita kan di tengah laut. Bagaimana mau telepon di Yuda Febrian. Sama dengan Nur Hidayat, permasalahan yang menimpa Yuda Febrian sehingga membuat Sinteyong sakit hati adalah tindakan indisipliner. Tidak hanya sering datang terlambat, Yuda dikabarkan juga sering dugem tanpa izin. Atas tindakannya tersebut, bahkan PSSI pernah mengirim Yuda ke pesantren untuk bertaubat. Baru-baru ini, bahkan Yuda diisukan terlibat kasus perempuan. Egy Maulana Fikri terlihat absen ketika timnas berlaga dengan Palestina dan Argentina pada beberapa waktu lalu. Ditendangnya Egy dari timnas disinyalir karena telah membuat pelatih Sinteyong kecewa dan sakit hati. Adapun alasan sakit hatinya yaitu Egy sempat absen bersama timnas namun malah bermain untuk Dewa United dalam BRI Liga 1 musim lalu.